Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Safira selaku mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini tentunya saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Yang perlu Anda ketahui bahwasannya komunikasi lingkungan merupakan upaya dalam meningkatkan peran ilmu komunikasi untuk melestarikan lingkungan. Dan komunikasi lingkungan ini juga memiliki tujuan yaitu untuk menjaga lingkungan melalui berbagai saluran komunikasi tentunya. Jadi, Nah, pada video tonton kali terus ini kita akan videonya membahas and bagaimana enjoy jika watching. selama ratusan tahun hingga hari ini masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia menggunakan kendaraan listrik dalam menunjang aktivitas keseharian. Anda menikmati kendaraan yang tidak bising dan tentu saja ramah lingkungan. Namun tiba-tiba ilmuwan di dunia berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi lalu memunculkan wacana meluncurkan kendaraan berbahan bakar minyak. Pasar otomotif akan ramai dibanjiri mobil-mobil yang anggaplah sudah Anda lihat dan rasakan saat ini. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Mobil listrik memang diprediksi akan menjadi pilihan transportasi utama pada saatnya nanti. Namun tentunya masih banyak orang-orang yang bertanya-tanya mengenai kelebihan dan kekurangan mobil listrik. Mari kita simak kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik tersebut. Mobil listrik merupakan kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai. Kelebihan diantaranya ini mobil listrik lebih ramah kantong. Dikatakan, kamu tidak perlu antri di pom bensin atau mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar minyak. Jika tenaga habis, tinggal colok ke stasiun pengisi listrik umum. Lalu yang kedua, mobil listrik sangat ramah lingkungan karena emisi karbon yang dikeluarkan sangat rendah. Ini bisa mengurangi polusi di jalan yang sangat tinggi akibat penggunaan bahan bakar minyak. Lalu mobil jenis ini hanya membutuhkan perawatan pada bagian baterai saja. Kamu tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk ganti oli atau isi ulang komponen sistem pembakaran. Itu dia kelebihan dari mobil listrik. Namun mobil listrik ini juga memiliki kelemahan yang diantaranya yang pertama yaitu harganya masih mahal. Sudah bukan rahasia lagi bahwa harga mobil listrik di Indonesia saat ini relatif masih mahal bagi kebanyakan orang. Mobil listrik paling murah dijual mulai harga 469 jutaan. Produk pun tergolong segmented karena memiliki wujud sebagai kendaraan komersial. Lalu selanjutnya, tempat pengisian baterai masih sedikit. Poin ini kemungkinan menjadi hambatan terbesar bagi banyak orang untuk membeli mobil listrik. Walau sebenarnya konsumen juga bisa mengisi daya di tempat tinggalnya. Namun ketersediaan fasilitas pengisian daya yang tersebar luas pastinya akan memberikan ketenangan batin tersendiri dalam menggunakan mobil listrik. Lalu, dengan waktu pengecasan yang lama, ketika seorang konsumen memutuskan membeli mobil listrik, artinya ia harus membangun kebiasaan baru, mengecas mobil pada malam hari agar dapat digunakan pada pagi hari atau siang hari. Lalu kekurangan berikutnya yaitu terletak pada harga baterai yang mahal. Baterai merupakan komponen paling mahal pada seluruh mobil listrik. Kebanyakan pabrikan memberikan garansi yang cukup panjang untuk komponen ini, umumnya sampai 8 tahun atau sekitar 160.000 kilometer. Pada titik pemakaian tertentu, kualitas baterai mobil listrik dipastikan akan menurun dan perlu diganti. Untuk itu, pemilik harus bersiap-siap mengeluarkan dana yang besar. Walaupun mesti diakui pada saat ini belum banyak yang ditemukan kasus mobil listrik harus ganti baterai karena unit yang beredar pun masih seumur jagung. Bisa saja di masa depan harga baterainya justru makin terjangkau.
Mari kita beralih ke mobil bermesin bensin. Mobil bermesin bensin ini dirancang untuk akselerasi dan responsif sehingga mobil bermesin bensin lebih cepat dan ringan dalam memacu kecepatan mobilnya. Dan mobil bermesin bensin lebih cocok digunakan di daerah perkotaan atau untuk dipakai sehari-hari. Asap yang dikeluarkan oleh mobil berbensin terkesan lebih bersih, namun sebenarnya mengandung lebih banyak polutan. Dilihat dari tempat pengisiannya pun yang sangat banyak, yang tersedia dimanapun, jadi membuat mobil berbahan bensin ini lebih efektif dan lebih baik untuk dipakai. Mobilnya pun tidak tergantung dengan pengisian yang minim, dan jarak yang dapat ditempuh pun tidak dapat terbatas. Nah, itu dia penjelasan mengenai mana sih yang lebih efektif dibandingkan mobil listrik ataupun mobil berbahan bakar bensin. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat bisa dapat memandang lebih luas dan lebih efektif dan menilai mana yang lebih efektif untuk digunakan, mobil berbensin atau mobil listrik. So, jadi jangan salah pilih. Ditonton video sebelumnya untuk memastikan kalian lebih prefer ke mobil yang mana. Saya Umu Safira selaku mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penilaian video di sebelumnya. Semoga video sebelumnya dapat membuka pemikiran teman-teman mengenai mobil listrik dengan mobil berbahan bakar bensin. So, semoga ini semua bisa jadi pemanfaatan yang baik. Saya Umu Safira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.